Perkenalkan, nama saya Yunin Silo Nauman, kelas 2 MP1. Saat ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang kerukunan umat beragama, penjaga ciptaan Allah, dan cara bergaul yang baik. Toleransi beragama bisa diciptakan dengan cara-cara yang sederhana. Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai dalam agama yang berbeda. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membentuk lingkungan yang baik dalam keberagaman agama yang berbeda. Dalam lingkungan sehari-hari saya, keberagaman agama bukanlah suatu masalah untuk hidup saling tolong-menolong. Masyarakat yang berbeda agama, mereka suka saling menghormati dan menghargai agama lain. Hubungan antara kerukunan umat beragama dengan iptek. Pertama, agama dan iptek bisa hidup berseberangan dan bertentangan. Tetapi selain bertentangan, agama dan iptek juga bisa hidup berdampingan secara damai. Selain itu juga, agama dan iptek dapat saling mendukung satu sama lain, di mana agama mendasari perkembangan iptek, sebaliknya iptek mendasari penghayatan agama. Tetapi dalam kerukunan umat beragama, iptek memiliki dampak negatif. Di antaranya, iptek dapat merusak moral seseorang dengan konten-konten yang ada di internet. Selain itu juga, iptek juga dapat membuat orang menjadi malas beribadah. Tetapi di balik hal tersebut, iptek juga memiliki dampak positif dalam kerukunan umat beragama, yaitu iptek bisa membantu kita menyelesaikan pekerjaan kita dengan mudah. Kita juga bisa mencari informasi dengan begitu cepat dan mudah. Kedua, penjaga ciptaan Allah. Ada dua tugas manusia dalam alam. Pertama, manusia diberi tugas untuk menggunakan alam dan berkuasa atas alam, dan tugas yang kedua ialah memelihara alam. Tugas manusia dalam dunia diberikan kepadanya oleh Allah, dan ia bertanggung jawab kepada Allah atas pelaksanaan tugas tersebut. Umumnya, ada 3 tugas manusia terhadap alam. Pertama, orang dapat memanfaat alam sebagai ruang kuasa-kuasa yang menakutkan, sehingga manusia perlu untuk tunduk kepada alam dan menyenangkan kuasa-kuasa alam. Yang kedua, alam dipandang bukan sebagai subjek dan manusia bukan sebagai objek yang menentukan nasib manusia. Dan yang ketiga, baik manusia maupun alam dilihat sebagai 2 subjek yang saling memengaruhi. Yang ketiga, cara bergaul yang baik. Ada 4 ciri persahabatan yang baik. Pertama, persahabatan yang baik itu tidak mementingkan diri sendiri. Kedua, persahabatan sejati bersifat teguh. Ketiga, persahabatan sejati bersedia berkorban. Selain itu, ada 6 prinsip pergaulan yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang pertama, kemuliaan bagi Allah. Yang kedua, demi kebaikan manusia. Yang ketiga, kebaikan bagi diri sendiri. Yang keempat, saling mempercayai. Yang kelima, saling menghargai. Dan yang terakhir, saling mengasihi. Tetapi, ada juga 5 tahap dalam pergaulan muda-mudi. Yang pertama, sifatnya terbatas pada persahabatan biasa. Yang kedua, persahabatan yang lebih istimewa. Yang ketiga, pacaran. Yang keempat, bertunangan. Dan yang kelima, pernikahan. Demikianlah sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.